ini mana saya mungkin dari mahasiswa kampus Unpad yang kampus ini bukan. Terima kasih banyak untuk kejadian Ibu kita keluarkan waktu saya di kesempatan ini. Tadi bertugas untuk melakukan wawancara sebagai bagian dari tugas perkuliahan, karena khususnya itu berkaitan dengan pelaksanaan pelajaran di Indonesia. Jadi kami mau Ibu untuk mengajukan beberapa pertanyaan dan perbedaan soal wawancara ini sampai nanti. Berarti kan itu kan ke kepala sekolah, berarti saya mah paling ngasih profil kepala sekolah. Cuma kalau yang metode itu paling nanti bisa saya juga belum gitu jadi ngasih. Itu belum kenalan dulu siapa. Oh ya, kalau kepala sekolah itu insinyur Karim Gunawan ya Pak Karian. Kalau saya itu Saraswati. Sebenarnya sejak kapan sih bapaknya menjabat sebagai kepala sekolah? Oh, kalau Pak Karian itu menjabat dari tahun 2010, berarti sampai sekarang. Sebenarnya masih upaya yang bapak kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran, khususnya media pembelajaran di sekolah. Oh, kalau sarana prasarana pembelajaran ya kan kita kan tingkat SMK itu apa namanya, jadi anak tuh nggak harus terpaku sama buku gitu. LKS kan hanya bahan pendukung ya, balik lagi ke gurunya. Jadi upayanya itu biasanya kepala sekolah itu share informasi tentang pelatihan media pembelajaran gitu, entah itu tentang media pembelajaran atau misalnya webinar gitu. Nah itu diikuti oleh semua guru ya sebelum mata pelajaran. Nah setelah itu nanti biasanya kita itu ngadain rapat setiap bulan dan mungkin dan memperkenalkan beberapa media pembelajaran yang bisa digunakan. Tempat di sini juga ada yang ahli IT gitu ya, nanti ada juga ke guru. Terus setelah itu nanti diterapkan ke anak-anak. Itu udah sih udah berjalan. Kalau sarana prasarananya dari segi info kayak gitu ya paling kita mengajukan pengajuan barang gitu ya nanti sama pendaftarannya itu biasa ini. Selanjutnya bagaimana upaya kepala sekolah apabila mendapatkan guru yang metode mengajarnya konvensional kayak ceramah sehingga membuat siswa peserta didik merasa bosan. Oke, kalau misalnya guru itu tuh ceramah terus gitu ya, nah paling kita tuh ngasih masukan gitu, ngasih masukan. Kan banyak beberapa metode ya, bisa digunakan, nggak harus HMS dan sebagainya. Bisa jadi dia bikin apa sih poster gitu, misalnya kayak akhlak dengan akhlak, berarti kan banyak tuh tentang akhlak bisa jadikan poster kayak gitu. Terus juga apa namanya dikasih tahu juga, nah kan kalau misalnya ceramah kan pasti sering anak tuh bosan ya, bosan dan mereka ngantuk gitu. Paling dikasih masukan sih sama ya sambil dipantau sama kurikulumnya. Apa sih terkait nanti biasanya ada jadwal apa sih namanya tuh kayak untuk ngelihat si guru ngajar gitu di kelas. Dan tinggal siswa ya, siswa sama gurunya. Paling ya siswanya dulu aja, gurunya lagi. Oke, kita mau ngeliatin satu Wawancara ini terkait pembelajaran agama di kelas mana kita jawab ada aja. Saya gunakan nama kita anak kecil mau wawancara sedikit ya. Pertama namanya Nama saya Muhammad Satena, kelas 11 jurusan. terus pelajaran tentang apa saja yang diajarkan guru kelas di sana itu apakah kayak tadi apa gitu terkait pembelajaran. Kalau di itu belajar agama itu nama pelajarannya Orang hadis, fikih, hadis akhlak, SKI, sejarah, desain kurikulum, terus aswaja. Tadi aku dah tidak apa. Kalau dibanding nah, terus bagaimana cara guru mengajarkan pelajaran agama itu kayak ada yang kayak apa kayak cerita metode apa gitu ya dilakukan. oh biasanya sih hafalan. Oh, hafalan. dan apa lagi. Iya. Terus alat atau media apa yang digunakan guru saat mengajar pelajaran kayak kalian ini digunakan itu apa buku materi atau info gitu. Paling bukan kelas doang. Bukan itu. Terus apakah kamu semangat saat belajar pelajaran Al-Quran di sini? Saya sih semangat. Yang lain belajar lain bukan. Terus kalau kamu semangat apa yang kamu lakukan supaya kamu jadi semangat kayak katanya itu kan misalnya dalam guru mengajar itu pasti ada aja sesuai yang kurang tertarik gitu. Kamu tuh kamu tuh pengen guru tuh kayak gimana gitu biar kalian itu sesuatu jadi tertarik di dalam pembelajaran. Nah kayak kamu guru yang kurang suka gitu dengan metode pembelajaran itu Kayak bosan kelas pengantuk. Ya tertarik. iya itu semangat dan sesuai gitu.
Ditanya apa? Kayak misalnya kan ada itu sesuatu yang kayak kurang suka gitu dengan metode mengajar gurunya gitu. Kita sebagai kita tuh pengennya gimana sih seorang guru itu biar kita juga tertarik gitu. Oh, Iki gimana pengennya Maunya gimana? ngajar, guru tuh ngajar biar disukain sama Iki pelajarannya tuh gitu. Ya semangat sih. Ya betul juga. Kayak gurunya harus ramah atau Iya kayak gitu. ya dengan siswanya gitu. Yang gurunya nggak serius-serius banget gitu. Kamu teh harus gimana biar Iki tuh seneng belajar itu tuh gitu. Nggak tahu. Ih, Beda aja. kamu mah. Berarti kalian suka dari kayak pelajaran pernah yang kamu tahu apanya? Apalagi Apalagi ya? Terus apa saran kamu untuk guru supaya pembelajaran itu lebih menarik? Saran kamu? Apa lagi Iya, tanya? nggak tahu. Kamu mah tanya apa lagi deh? Kayak apa saran dia guru supaya pelajaran itu lebih menarik? Oh, sarannya Ki apa? Misalnya apa sih? Menyiapkan metode pembelajaran yang baik atau gimana gitu. Kan biasanya gak pernah pakai PowerPoint kayak gitu ya. Nah, itu aja menyiapkan metode pembelajaran yang baik kayak gitu. Ayo. Ngapain? Kalau untuk kepala sekolah, apa saran kamu untuk kepala sekolah supaya pembelajaran ini lebih baik? Apa sih? Tapi kalau kamu pernah sih kayak ketua itu, kamu pernah? Baik mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih banyak. Tugas makro apa? Hadis. Siapa ya? Bude Bibi. Asih, belum kita sih. Iya, saya emang. Iya. Apa? Asih itu apa kan mau kita SPD kali kita. Itu Pernah tahu? kurang tahu. Tapi setahu saya memang dulu dosen-dosen atau guru-guru saya dulu asih mau dia biasanya dosennya dosen Timur Tengah asih itu S1 dosen Timur Tengah. Nah kebetulan itu pernah ada nih guru MA. Biasa nggak keluar asih juga kegiatan asih. Bukan pelajaran S1. Kayaknya misalnya semua jurusan masih kalau pada saat S1 itu berarti asli itu saya di ternyata lisensi aja kalau kita sertifikat dari katanya itu untuk divaksinasi. Ya gimana tadi dapat info dari saya sebenarnya ya banyak maka saya tadi memakai apa kudis ya sebenarnya mau bagi buku di ini pakai makudis dengan pondok pesantren tapi ya udahlah gitu dia mau pelajaran kudis di sini mah dipecah tidak ada fikih SKI kudis jadi ada enam kalau masalah itu ada asmada ada alamukan nah itu semuanya saya megang kecuali kudis sama asmada itu karena sudah dasarnya jadi banyak yang kelas 11 mah jadi ya itu disclaimer gitu ya saya bilang dulu kudisnya jadi saya ininya aja bisa lihat ada gambaran dari mana gimana apa yang diperlukan Kita langsung bertanya aja pada saya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yeti, mahasiswa Universitas Bangsa di Negara Islam. Terima kasih Bapak atas kesediaannya sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Pada kesempatan ini, saya diberikan tugas untuk melakukan wawancara sebagai bagian dari penugasan kuliah tentunya yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan, mudah-mudahan wawancara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, sebelumnya nama Bapak itu siapa? Mau dijawab Bapak mengajar di semua kelas lokasi ke atas ini. sejak kapan Bapak mulai mengajar? Dari lulus musik kan? Dan terakhir juga. Oh iya. Di sini kebanyakan musik saya masuk 2014 musik ya tapi apa 1 tahun jadi saya sebenarnya lulusan SMA itu 2013 harusnya kan bisa langsung masuk tuh 2013 gitu kan tapi pengabdian dulu 1 tahun kemudian 2014 baru masuk ya bahkan terus 2 tahun di Desember 2018 awal sudah di sini. Selanjutnya materi tentang kudis Ya. yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak sampaikan kepada peserta tadi? Ya karena tadi sudah menjawab ya tapi saya memang sempat pakai mahkudin itu stop dulu jangan bidang kudis atau ngajar waktu itu ya hanya yang masih 12 aja maka yang kelas 10 sebenarnya pernah saya pegang kudis maka merujuk ke situ yang pernah saya ngajar kudis kelas 10 itu materinya kita kita banyak itu apa namanya jadi materi yang ada kita kelas 10 itu kan nanti dibagi 1 apa 2 apa per semester. Selanjutnya metode apa saja yang digunakan Bapak untuk mengajar
biasa tidak jauh ya kalau kita umumnya mata pelajaran PAI kalau spesifik ya ceramah untuk menjelaskan isi kandungan ayat Quran atau hadis yang disampaikan, kemudian ditambah dengan hafalan atau seperti itu. Cenderung seperti itu sih, nggak ada metode atau media yang dipakai lebih dari itu. Dan walaupun sebenarnya nggak bisa dari nggak bisa aja kalau tadi kita pakai fokus untuk menampilkan barangkali ketika itu materinya tentang bercerita tentang proses penciptaan manusia. Nah, sekarang kan video-video tentang itu dan dikaitkan dengan namanya Quran, dengan agama kan ada ya yang menyesuaikan surat ini. Jadi agama dan sains dapat itu tapi selama ini yang kami lakukan paling ada ceramah kayak gitu. Baik, selanjutnya media apa yang digunakan Bapak untuk mengajar? Media biasa paling biasanya yang pasti Al-Quran atau untuk hadisnya yang digunakan untuk referensi bukan untuk guru sih, mungkin guru atau saya atau Pak Imam itu punya kayak hadis-hadis dari Solin atau hadis Arba'in gitu ya. Tapi yang digunakan siswa itu data. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana antusias peserta didik dalam pembelajaran Quran? Kalau di rata-rata sih 75% namanya antusias ya. Tapi biasanya persentase itu naik di angka 90% ketika materi yang dibahas adalah itu menarik dan relate dengan mereka gitu ya. Ya harusnya sih semuanya ada. Atau bagaimana kita membawakannya, maka antusiasnya lebih tinggi gitu. Ketika yang dibahas adalah tentang, tapi ini nggak ada dikutip. Kalau misalnya tentang dalil-dalil tentang waris gitu ya, waris pembagian waris segala macam, itu kan pikiran mereka, ngapain sih kita belajar ini sekarang, itu mah nanti lah gitu ya. Itu kurang antusias. Tapi kalau deliverynya, penyampaian guru tersebut bisa menarik perhatian mereka bisa. Tapi yang ajaran dari cara tadi di 70% lah. Artinya kita juga ke materi-materi yang kurang menarik, kita masih coba bisa untuk dan bikin menarik relate atau enggak dengan mereka gitu ya. Ketika itu kan ini pas banget nih dengan yang saya alami sekarang yang saya pikirkan. Kita coba ke situ, kita lakukan dengan kehidupan sehari-hari dan yang Untuk pertanyaan selanjutnya, jika antusias tersebut kurang, bagaimana upaya Bapak mengatasi hal tersebut? itu paling kita sambungkan dengan masalah-masalah atau materi pembahasan itu dengan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Ada nggak sih kaitannya gitu materi yang kita sampaikan itu tadi, misal pembagian waris lah atau hukum membunuh barangkali yang kita kaitkan dengan berita-berita yang mereka dapatkan di gadget mereka gitu ya. Mungkin bukan mereka pelakunya atau jauh kemungkinan untuk mereka melakukan pembunuhan gitu ya. Tapi kan kita kaitkan dengan nafsu, ada kemungkinan kita berhadapan dengan itu, entah jadi pelaku atau jadi korban gitu ya. Maka itu kiranya menjadi stimulus ya, agar mereka tadi yang ditanyakan yang ditanyakan tadi apa? Tidak antusias, sehingga ketika kita kaitkan ke sana maka menjadi antusias. Baik, untuk pertanyaan terakhir Bapak, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembelajaran Quran hadis ini? Oke. Faktor pendukungnya kita punya label barangkali ya, sekolah berbasis pesantren. Harusnya itu juga menjadi perhatian bagi siswa. Oh iya nih, karena kita mendapat ini dan setiap hari lebih banyak pelajaran atau nilai-nilai yang ditanamkan di sini, itu juga membantu ke pelajaran salah satunya adalah kritis. Terus sekolah juga sangat mendukung kepada guru umumnya dan barangkali secara khusus guru kritis. Tapi lebih ke umum sih. Itu silakan guru-guru yang butuh alat peraga, media atau apa diajukan sehingga kita bisa support. Nah itu yang mendukung masa seperti itu. Salah satu contoh kami butuh untuk pengadaan Quran untuk anak yang masing-masing satu, itu juga diadakan oleh sekolah dan lain-lain atas ajuan guru maupun yang tersebut. Nah kalau penghambatnya kita tahu lah, kita sadari lah, barangkali kalian juga menyadari ya, dan memang ini sudah diprediksi ribuan tahun oleh Rasul ya, oleh Nabi kita Nabi Muhammad ya, yang mana generasi yang akan datang itu tidak akan kualitasnya tidak akan sebaik yang dulu gitu ya. Maka makin kesini ya, mungkin ketika saya kecil dulu, saya sekolah dulu, saya dan teman-teman
masih oleh waktu yang lebih tua masih bilang punten, sekarang udah mulai jarang. Terus surat Al-Baqarah ayat-ayat terakhir kita hafal karena sering dibaca, sekarang nggak tahu. Anak zaman sekarang itu coba baca ulang surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas yang gimana sih Pak? Awalnya Al-Ikhlas nggak tahu. Ya Pak, tahu Pak, tapi awalnya nggak tahu. Surat Kulhu Pak, nggak tahunya surat Kulhu, padahal kan namanya surat Al-Ikhlas, gitu ya. Kayak gitu. Nah, yang menjadi faktor penghambat salah satunya adalah latar belakang mereka dan ya kondisi anak-anak sekarang gitu. Dulu kita rajin ngaji setiap maghrib ya, atau apa segala macam. Ya, mungkin sekarang mereka juga ngaji cuma nggak terkontrol, jadi kayak gitulah kualitasnya seperti itu. Agak sulit. Dulu kita belajar BTQ di madrasah gitu ya, dasarannya jadinya ada. Ya sekarang anak-anak yang paling gampang kan nulis Bismillah ya, baca tulis Quran ya. Ya ada yang nggak bisa nulis Bismillah, walaupun nggak pernah belajar, sengaja sering lihat kan ke gambar lah ya bentuk Bismillah. Ini ada yang sama sekali. Maka 2 tahun kemarin atau 3 tahun kemarin melihat karena itu menjadi yang dites oleh kita di sini untuk tes masuk siswa baru itu, kita ada BTQ dan kita lihat hasil tesnya, oh ternyata seperti ini, diadakanlah kembali di sini makro BTQ, upaya untuk kita di sini berbasis pesantren. Karena kan kaitannya saya juga megang ini nggak apa-apa ya, ini lebar ya. Saya megang anak PKL kan, pembimbing PKL, saya antar anak PKL PT di beberapa PT kan, akademinya pesantren Pak ya di situ, beberapa yang tahu ya. Terus anaknya ini saya lakukan wawancara dulu Pak, dari 6 nanti kita ambil 4 ya. Karena pas dibaca, Bapak nggak apa-apa di sini aja biar tahu ya. Ya itu ditanya surat Al-Ikhlas itu, mungkin Al-Ikhlas bagi sekolah umum anak-anak semuanya apa, tapi pesantren punya lebih nggak nih, sekolah yang belajar pesantren punya lebih nggak? Coba arti Al-Ikhlas itu dari ayat 1 sampai terakhir apa? Kan harusnya mereka tahu ya, katakan mulai Allah itu satu, tidak tunggal esa. Itu menjadi tes juga untuk mereka ketika tahu basis kita pesantren. Itu jadi faktor penghambatnya lebih ke tidak semua yang masuk ke SMK sini adalah siswa yang punya dasaran agamanya baik, atau baca tulis Qurannya baik, atau apalah hadis atau Al-Quran. Jadi kita ya mulai dari nol lagi sebenarnya. Sesimpel bahasa Arab dasar gitu, yang macam itu kan harusnya menjadi faktor pendukung tuh. Karena anak pernah belajar ini belajar itu, kita menyampaikan dari ini itunya gampang gitu ya. Sebelum apa ini gampang. Padahal itu yang menjadi penghambatnya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Terima kasih sebelumnya. Ya, selanjutnya untuk sharing aja kali ya.